Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis buku IPA terpadu kelas 9 edisi revisi 2018 semester 2 dan pada bab 2. Nah, yang terdiri dari 5 orang, yaitu Muhammad Kadri, Nur Alfiani, Ratnasari Dewi, saya sendiri, Sarkia dan Rahmayana. Nah, untuk materi pertama yaitu relevansi isi buku pada bab materi 2, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, relevansi isi buku dengan standar kompetensi ini menurut kelompok kami sudah relevan karena pada buku semester 1 ini sesuai dengan standar kompetensi, di mana karena memuat pokok-pokok yang tercantum. Kemudian relevansi isi buku dan kompetensi dasar. Nah, menurut kelompok kami isi buku pada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat. Kemudian kompetensi inti. Nah, menurut kelompok kami dilihat dari penyajian materi, yang dimana materi perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ini sangat menarik, jelas dan mudah dipahami, sudah sesuai dan tertera pada kompetensi inti, dan tentunya hasil pembelajaran tertuju pada kompetensi inti dengan itu adanya kesesuaian. Menurut kami itu sudah relevan. Kemudian untuk relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, yaitu di mana pertama, untuk relevansi isi buku dengan indikator pembelajarannya ini menurut kami kelompok kami sesuai karena pada indikator tertera memuat semua materi pada bab 2 ini. Kemudian relevansi isi buku dengan tujuan pembelajarannya. Nah, menurut kami kelompok kami sudah relevan karena terkait isi atau tertera pada tujuan pembelajarannya itu instruksinya sudah ada dan sudah dibahas dan dijelaskan, dipraktikkan dan mengamati sesuai instruksi yang tertera pada tujuan pembelajaran. Kemudian kedalaman dan kecakupan materi serta kelengkapan materi. Nah, mengenai kedalaman materi yang ada pada buku kelas 9 tersebut pada materi sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ini sudah cukup dan sangat relevan. Nah, penjelasan ini memang harus dijelaskan sesuai indikator dan penyajian materinya tidak bertele-tele. Nah, serta penyajian materi dan pembahasannya juga sudah sangat lengkap karena terkait pokok-pokok bahasan yang telah disusun dan disertai gambar serta adanya pengamatannya juga. Baik, untuk materi selanjutnya saya berikan untuk pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarkia dari kelompok 2, yaitu menganalisis buku IPA kelas 9 pada bab 2 semester 1. Kelengkapan contoh-contoh peristiwa terkait materi menurut kelompok kami sudah relevan atau sudah sesuai karena pada materi bab 2 ini sudah memuat gambar serta contoh-contoh yang terkait materi pembahasan sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Strategi pembelajaran yang cocok untuk mengajar materi pada bab 2 itu menurut kelompok kami yang cocok untuk pendekatan yaitu konseptual, yang dimana ini konsep belajarnya yaitu membantu guru untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga pengetahuan yang dimilikinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan model pembelajaran yang cocok yaitu discovery learning, di mana peran guru menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik belajar secara mandiri dan aktif. Metode pembelajaran yang cocok pada materi tersebut yaitu diskusi, pengamatan, serta eksperimen. Metode
ini sangat cocok digunakan karena penjelasan materi dengan menggunakan metode seperti ini akan mudah dipahami dan cepat ditangkap oleh peserta didik. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Di sini saya meneruskan pemaparan materi dari saudari saya Sarkia, yaitu media pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan materi untuk media yang cocok digunakan pada materi ini, teknik proyektor dan media cetak seperti buku dan modul. Selanjutnya yaitu relevansi uji kompetensi soal-soal teks dengan indikator pembelajaran. Pada soal-soal yang disajikan pada materi tersebut sudah relevan dengan indikator yang telah ada, karena soal yang disajikan merupakan suatu proses untuk menguji kemampuan peserta didik memahami materi yang disampaikan. Jadi soal-soal yang ada sudah relevan dengan indikator yang ada. Adapun kelemahan dan kelebihan dari buku tersebut, yang pertama yaitu kelemahannya terdapat beberapa miskonsepsi pada materi tersebut, yakni seperti terlalu menyederhanakan konsep yang ada. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu materi yang disajikan tidak bertele-tele sehingga mudah untuk dipahami. Terus yang kedua, materi yang disajikan disertai gambar sehingga menarik dan mudah dipahami. Terus yang ketiga yaitu setiap pokok pembahasan dibarengi dengan uji kompetensi yang dapat mengasah kemampuan siswa agar siswa lebih mudah paham. Adapun yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang baik sehingga mudah dimengerti. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad KTS, NIM 31882 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Kedokteran. Di sini saya merupakan anggota kelompok 2, di mana saya melanjutkan pemaparan materi dari saudari Rahmayana, di mana saya akan menjelaskan mengenai miskonsepsi yang kami temukan pada buku IPA kelas 9 semester 1, yang dimana materi tersebut pada yang kami analisis dan kami cari miskonsepsinya itu di bab untuk dengan materi kegiatan bukan dan hewan. Dan di sini yang pertama itu ada miskonsepsi itu pada subbab materi sistem kegiatan dan hewan. Itu ditemukan kalimat miskonsepsi, yaitu terdapat kalimat yang disebutkan bahwa pada buku inilah tempat bukunya tunas. Nah, kalimat tersebut berada di halaman 60. Jadi menurut kami kalimat tersebut merupakan suatu kalimat bisa dimasukkan ke dalam satu miskonsepsi, misidentification, atau yakni miskonsepsi kesalahan dalam mengidentifikasi konsep. Nah, kalimat yang benar yaitu menurut kami yaitu pada rizoma terdapat bagian yang dapat dibentuk tunas baru. Nah, dalam mengidentifikasi ini, dalam menemukan miskonsepsi ini, kami merujuk pada satu jurnal oleh Wirat Majar 2017 mengenai mengenai pembiakan vegetatif secara alamiah. Ada miskonsepsi yang kedua yang kami temukan yaitu pada subbab materi sistem perkembangbiakan
ditemukan kalimat miskonsepsi, yaitu tumbuhan dapat melakukan pertumbuhan biakan vegetatif karena akan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel jaringan atau organ sel kristal. Itu berada di halaman 55. Menurut kawan-kawan, kalimat tersebut merupakan satu miskonsepsi overgeneralisasi atau menggeneralisasikan suatu konsep secara berlebihan. Karena suatu kali adapun kalimat yang benar yang sebaiknya dimasukkan ke dalam buku tersebut, yakni dapat melakukan pertumbuhan vegetatif karena adanya sel sistem pada melakukan tumbuhan yang merupakan sel yang aktif dalam menganalisis konsepsi ini. Kami masuk pada biologi umum yang dicetak oleh Ibu Sainat pada tahun 2012. Untuk miskonsepsi yang ketiga, yakni pada subbab materi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ditemukan kalimat miskonsepsi, yakni mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Konsep tersebut berada di halaman 84. Kalimat ini masuk ke dalam miskonsepsi overgeneralisasi atau menggeneralisasikan suatu konsep secara berlebihan. Jadi menurut kami adapun yang kalimat yang benar yang sebaiknya digunakan dalam penulisan buku ini, yakni mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel, jaringan atau organ. Nah, pada ini teman-teman sekalian ada sekelompok sel. Jadi sekelompok sel ini tidak perlu atau tidak bagaimana sebaiknya tidak dimasukkan lagi ke dalam tersebut, karena sekelompok sel ini merujuk pada pengertian jaringan. Jadi sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Dalam menganalisis miskonsepsi tersebut, kami merujuk pada satu jurnal yang sel dan jaringan dikeluarkan oleh sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Arfiani. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Kadri mengenai miskonsepsi yang terdapat pada buku kelas 9 semester 1. Nah, selanjutnya miskonsepsi yang terdapat pada buku kelas 9 semester 1 yakni dapat dilihat pada halaman 91 di mana terdapat kalimat pada hewan yang berkembang biak secara aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan baru. Nah, kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat miskonsepsi oversimplification atau terlalu menyederhanakan suatu konsep, karena pada kalimat tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai proses atau cara pembentukan tunas, sehingga peserta didik tidak akan mengerti bagaimana proses dari pertunasan itu. Nah, untuk kalimat yang benarnya yakni kami temukan pada sumber jurnal, yakni di mana pada hewan yang berkembang biak secara aseksual dengan cara membentuk tunas, selanjutnya tunas itu akan terlihat menonjol, kemudian akan terus berkembang dan tumbuh pada tubuh induknya hingga beberapa waktu. Kemudian apabila sudah siap, maka tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya, kemudian
menjadi beberapa, kemudian berhasil menjadi individu baru. Kemudian selanjutnya kalimat miskonsepsi yang kami temukan di buku kelas 9 semester 1, yakni pada halaman 94, di mana terdapat kalimat lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Terdapat pada halaman 94. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat miskonsepsi oversimplification atau terlalu menyederhanakan suatu konsep, karena dimana pada kata steril tersebut peserta didik tidak akan mengerti maksud dan tujuan dari kata steril tersebut, atau peserta didik akan berpikir secara lebih luas lagi mengenai pengertian dari steril tersebut. Kemudian untuk kata pekerja juga terdapat pada kalimat tersebut, di mana siswa tidak akan mengerti juga mengenai maksud dari kata pekerja tersebut. Jadi untuk kalimat yang benarnya yakni kami temukan pada sumber jurnal, yakni lebah pekerja atau lebah betina muda bertugas sebagai perawat, penghubung, dan menjaga kebersihan dalam sarang serta sekaligus membangun sarang. Nah, itulah merupakan beberapa miskonsepsi yang terdapat pada buku kelas 9 semester 1 yang kami temukan. Terima kasih.